Saya, Muslih Riza, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD nomor 4 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema, hidup bersih dan sehat. Subtema, doa sebelum makan. Anak-anakku yang solih dan solihah, karena kita masih belajar di masa pandemi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus tetap menggunakan masker. Yang kedua, kita harus tetap cuci tangan pakai sabun, dan kita harus tetap menjaga jarak. Yang keempat, kita senantiasa olahraga teratur. Dan yang kelima, kalian harus tetap bisa makan makanan yang sehat agar badan kalian tetap sehat. Dan yang keenam, kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga COVID-19 ini musnah dari bumi ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita awali terlebih dahulu pelajaran kita ini mengharap kepada Allah SWT, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita ulang kembali hafalan kita membaca surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat. Yang pertama, peduli lingkungan. Yang kedua, bersih dan sehat. Yang ketiga, doa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak yang solih dan solehah, tujuan pembelajaran kali ini kalian harus tahu. Yang pertama, menyebutkan adab atau tata cara ketika kita mau makan dan sesudah makan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan manfaat makan dan minum teratur dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menghafalkan doa sebelum makan dan minum dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat melafalkan doa sesudah makan dan minum dengan benar. Anak-anakku yang solih dan solihah, tahu enggak kalian apa sih makan itu? Kira-kira apa makan? Sudah kan kita setiap hari sudah makan tiap hari. Ada yang makan nasi, ada yang makan burger, ada yang makan mie dan lain sebagainya. Ayo, kira-kira apa makan itu? Nah, makan adalah kebutuhan kita sehari-hari yang wajib dipenuhi karena akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Ketika kita tidak terisi makanan, asupan makan yang tidak ada masuk dalam tubuh kita, kita akan menjadi lemas. Makan dalam sehari kira-kira berapa kali, anak-anak? 3 kali, ya betul, buat kalian. Pagi, siang, dan malam hari. Makanan yang kita konsumsi harus halal dan bergizi. Mengapa harus bergizi? Karena ketika makanan yang tidak bergizi bisa mengakibatkan pada tubuh kita ada penyakit. Dan oleh karena itu, makanan yang kita makan harus yang mengandung gizi. Zat-zat yang kita butuhkan seperti vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan halal itu yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara menyembelihnya,
bagaimana cara proses mendapatkannya, itu harus kita perhatikan kita sebagai seorang muslim. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, Rasulullah mengajarkan kepada kita adab atau etika cara kita makan dan minum dengan baik dan benar. Maka Rasulullah adalah teladan buat kita semuanya. Yang pertama, sebelum makan, kalian harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu lebih baik. Jadi ketika kita makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, duduk dengan rapi. Jangan ketika kalian makan sambil jalan, sambil lari, nanti seperti sapi. Ya. Yang keempat, makanan yang kita makan yaitu harus yang sehat. Makanan kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang kelima, membaca doa sesudah makan. Anak-anakku yang soleh dan sehat, kira-kira kalian tahu enggak? Makan dan minum yang teratur itu akan memberikan manfaat kepada tubuh kita. Yang pertama, menjadikan tubuh kita lebih stabil. Yang kedua, kita akan mendapatkan yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, menjadi kita lebih disiplin. Dan yang keempat, ketika kita makan dan minum dengan teratur, tubuh kita ini akan menjadi sehat dan kuat dan tidak mudah terserang penyakit, anak-anak. Oleh karena itu, kalian di saat berdoa, di saat mau makan harus berdoa dulu, biar tidak ada setan yang ikut masuk ke dalam tubuh kalian. Bagaimana doanya mau makan? Kita belajar bersama-sama ya. Nanti tirukan Pak Guru membaca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ketika kita berdoa di saat mau makan, Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Oleh karena itu, kalian harus terbiasa makan dan minum sebelumnya diawali dengan berdoa. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, pastinya ketika kalian selesai makan dan minum harus berdoa juga. Kalian harus sudah hafal kan? Nah, bagaimana doanya sesudah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Ketika kita berdoa selesai makan, ini kita baca, berarti makanan yang kita makan ini akan menjadikan barokah buat kalian semuanya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, jika kalian yang belum hafal bacaan doa dan doa sebelum dan sesudah makan, maka kalian harus tetap belajar bersama kedua orang tua kalian. Boleh sama kakak, boleh sama kakek dan nenek, atau sama dengan ustadzah kalian semuanya. Anakku yang soleh dan solehah, di penghujung kegiatan belajar pada hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan ada beberapa yang harus diperhatikan oleh kalian. Yang pertama, kita tadi mempelajari tentang makan dan minum. Jadi makan dan minum itu merupakan kebutuhan pokok kita. Ketika di dalam tubuh kita tidak ada makanan, di dalam tubuh kita tidak ada minuman, kita akan mendapatkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan makan dan minum, tubuh kita akan mendapatkan tenaga. Kalau kita tidak ada makanan, tidak ada minuman dalam tubuh kita, kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak bisa beraktivitas, kalian tidak bisa bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makanan yang kita makan harus halal dan bergizi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana makanan yang bergizi, bagaimana makanan yang halal sesuai dalam Al-Quran dan sunnahnya. Dan yang keempat, di dalam Islam ada tata cara atau etika atau adab makan dan minum yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus berdoa. Yang kedua, sebelum makan dan minum, kalian harus cuci tangan pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang ketiga, kalian duduk yang rapi, jangan sampai berjalan dan sambil berlari. Dan yang keempat, makan dan minum selalu menggunakan tangan kanan.
jangan sampai kita menggunakan tangan kiri. Ketika kita makan menggunakan tangan kiri, berarti nanti ada yang masuk, yaitu makhluk Allah yang suka menjerumuskan manusia, yaitu syaitan. Dan yang kelima yaitu membaca doa sesudah makan dan minum. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, karena kita sudah mempelajari tentang adab-adab makan, etika makan, sekarang saatnya kita akan berlatih. Nah, ini ada 5 soal, nanti kalian silakan dicatat dan dikerjakan di dalam buku tulis kalian. Yang pertama, makanan yang baik adalah makanan yang A. bergizi, B. mahal, C. mewah. Yang kedua, makanan dan minuman harus dilakukan secara A. tergesa-gesa, B. teratur, C. sembarangan. Yang ketiga, sebelum makan kita harus A. bermain, B. bernyanyi, C. berdoa. Yang keempat, makan dan minum sebaiknya menggunakan tangan A. kanan, B. kiri, C. kanan dan kiri. Dan yang kelima, agar badan tetap sehat, sebaiknya dalam sehari kita makan A. 1, B. 3, C. 5 kali. Setelah kalian melakukan latihan ini, semoga kalian tetap bisa mengerjakan dengan baik dan kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara makan dan minum yang teratur. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.